Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Oke, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang pelajaran IPS dengan materi kegiatan jual beli dan penggunaan uang. Oke, semangat anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, agar pelajaran kita dimudahkan dan dilancarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, Ibu akan masuk ke materi pelajaran, yaitu kegiatan jual beli dan kebutuhan sehari-hari. Siapa yang tahu kegiatan jual beli? Apa yang dimaksud dengan kegiatan jual beli? Oke, Alika. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat Alika. Kegiatan jual beli yaitu pertemuan antara penjual dan pembeli. Jadi misalnya Alika beli jajan di kantin sekolah. Misalnya Alika beli permen 1. Itu sudah termasuk kegiatan jual beli. Oke, di mana saja tempat kegiatan jual beli itu? Contohnya seperti di warung, di toko, di pasar, swalayan, minimarket, supermarket, dan lain-lain. Oke, siapa di sini yang ngerti apa pengertian dari warung? Ada yang tahu? Oke, Alif. Oh ya, betul. Warung itu contohnya seperti yang ada di dekat-dekat rumah kita yang memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kenapa disebut warung? Karena warung tersebut hanya toko kecil yang menjual sebagian bahan-bahan kebutuhan kita namun tidak lengkap. Betul. Terus toko. Toko itu dibagi beberapa toko, misalnya toko bangunan, toko kain, toko sembako, toko apa lagi? Toko kosmetik. Oh iya, betul sekali. Jadi, toko itu misalnya toko bangunan. Toko bangunan itu kalau kita misalnya mau beli ikan di toko bangunan, tidak ada. Toko bangunan hanya menjual bahan-bahan bangunan. Misalnya kita ke toko kosmetik, kita mau beli kain, tidak ada. Karena di toko kosmetik hanya menjual perlengkapan kecantikan. Terus kalau misalnya kita ke toko kain, apakah di toko kain itu ada bahan bangunan? Tidak ada. Di toko kain itu hanya menjual kain-kain. Atau terkadang di toko kain itu ada menjual perlengkapan menjahit. Tetapi ada juga yang hanya menjual kain. Terus misalnya di pasar. Pasar pun terbagi-bagi. Misalnya pasar tradisional. Pasar tradisional di dekat rumahnya ada yang punya pasar tradisional? Ada yang rumahnya dekat pasar tradisional? Iya. Pasar tradisional itu pasar yang menjual semua kebutuhan pangan kita. Seperti ikan, sayur, pakaian. Itu namanya pasar tradisional. Kalau swalayan itu udah termasuk yang agak besar ya, menjual macam-macam untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ini lagi. Terus apa saja kebutuhan kita sehari-hari? Siapa yang tahu apa saja kebutuhan kita sehari-hari? Ya, seperti bangun tidur, mau ke sekolah. Apa kebutuhan kita sehari-hari sebelum pergi sekolah? Silakan. Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Misalnya nih Andi mau pergi sekolah. Apa yang Andi lakukan sebelum pergi sekolah? Mandi. Mandi Andi pakai apa? Pakai sabun. Pakai sikat gigi. Pakai odol. Pakai apa lagi? Pakai sampo. Di mana kita dapat membeli peralatan ini? 5 ini di mana? Di pasar bisa, di toko bisa,
Oke, jadi kebutuhan kita untuk sehari-hari itu sangat banyak sekali. Bangun tidur saja sudah ada kebutuhan kita yang harus kita beli. Seperti siang kita harus makan siang. Makan siang kita membeli beras, sayur, lauk, dan pauk. Itu termasuk kebutuhan sehari-hari. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham? Oke, kalau paham semua, Ibu mau tanya ke Lika. Apa yang dimaksud kegiatan jual beli? Betul sekali, kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli. Betul sekali. Oke, di sini Ibu akan memberikan lembar soal. Kalian bentuk kelompok. Satu kelompok 3-4 orang. Dibentuk 3 atau 4 kelompok. Oke? Sudah? Oke, Ibu akan bagikan ini lembar kerjanya. Dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Saling diskusi. Tidak boleh dijawab sendiri. Harus saling diskusi. Oke, di sini. Sampai di sini paham? Tidak ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, selamat mengerjakan. Sebentar Ibu akan periksa lagi. Oke. Sampai di sini sudah mengerti? Oke, lembar kerja kelompoknya dikumpul. Ibu akan mengkoreksi. Ya, sudah dikumpul semua? Sudah ya? Oke. Sampai di sini tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hari esok.